Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Adiriantono. Saya di sini akan membacakan tentang kitobah hukum, HAM, dan demokrasi dalam Islam. Pertama-tama kita melakukan pendahuluan lebih dahulu, yaitu hukum, HAM, dan demokrasi dalam Islam, berisi tentang penjelasan konsep-konsep hukum Islam. HAM menurut Islam dan demokrasi dalam Islam meliputi prinsip bermusyawarah dan pengambilan keputusan sesuai dengan syariah Islam. Islam sebagai agama bagi pengikutnya meyakini konsep Islam adalah sebagai way of life, yang berarti pandangan hidup. Islam menurut penganutan merupakan konsep lengkap mengatur segala aspek kehidupan manusia. Begitu juga dalam pengaturan mengenai hak asasi manusia, Islam pun mengatur mengenai hak asasi manusia. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang berarti agama rahmat bagi seluruh alam. Bahkan dalam ketidakadilan sosial sekalipun, Islam pun mengatur mengenai konsep kaum mustadafin yang harus dibela. Hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi merupakan tiga konsep yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan karena salah satu syarat utama terwujudnya demokrasi adalah adanya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, atau juga disebut dengan HAM. Demokrasi akan selalu rapuh apabila HAM setiap warga masyarakat tidak terpenuhi, sedangkan pemenuhan dan perlindungan HAM akan terwujud apabila hukum ditegakkan. Selanjutnya kita membahas tentang hukum. Hukum adalah suatu sistem, aturan, atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, dan otoritas melalui lembaga atau institusi. Definisi hukum dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1997 yaitu: 1. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, dan otoritas. 2. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat. 3. Patokan atau kaidah dan ketentuan. 4. Keputusan atau disebut juga dengan pertimbangan yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan. Vonis. Selanjutnya, hukum Islam. Pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui wahyunya. Ini terdapat dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai Rasulnya melalui sunnah beliau, yang ini terhimpun dengan baik dalam kitab-kitab hadis. Bagian dari agama Islam yang diatur tidak hanya hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, manusia dengan benda dan alam semesta, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam Islam, hukum Islam dikenal sebagai syariat. Syariat menurut asal katanya berarti jalan menuju mata air. Dari asal kata tersebut, syariat Islam berarti jalan yang lurus ditempuh oleh seorang muslim. Menurut istilah, syariat berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sebagai hamba Allah, individu, keluarga, dan subjek alam semesta. Syariat merupakan landasan fikih. Pada prinsipnya, syariat adalah wahyu Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Syariat bersifat fundamental, mempunyai lingkup lebih luas dari fikih.
berlaku abadi dan menunjukkan kesatuan dalam Islam. Sedangkan fikih adalah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat. Oleh karena itu, lingkungannya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia, dan karena merupakan hasil karya manusia, maka ia tidak berlaku abadi, dapat berubah dari masa ke masa, dan dapat berbeda dari tempat yang lain. Hal ini terlihat pada aliran-aliran yang disebut dengan mazhab. Oleh karena itu, fikih menunjukkan keragaman dalam hukum Islam. Hukum-hukum Islam. Hukum-hukum Islam. Di sini kita akan membahas 8 hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Taklid atau Tahlid, Mazhab, Qiyas, Bid'ah, dan Istisam. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang Al-Quran. Al-Quran sendiri adalah kitab suci umat Islam. Kitab tersebut diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran memuat banyak sekali kandungan. Kandungan tersebut berisi perintah, larangan, anjuran, ketentuan, dan sebagainya. Al-Quran sendiri menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupan agar terciptanya masyarakat yang madani. Oleh karena itu, Al-Quran menjadi landasan utama untuk menentukan suatu hukum. Yang kedua, kita akan membahas As-Sunnah atau disebut juga Al-Hadis. Sunnah dalam Islam mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya atau garis-garis perjuangan atau tradisi yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Yang ketiga, Ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menentukan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Ijma terbagi menjadi dua, yaitu ijma qauli dan ijma sukuti. Yang keduanya berarti ijma qauli, yaitu suatu ijma yang dimana para ulama mengeluarkan pendapatnya dengan lisan ataupun tulisan. Sedangkan ijma sukuti yaitu suatu ijma dimana para ulama diam, tidak mengatakan pendapatnya. Diam di sini dianggap menyetujui. Yang keempat, taklid atau tahlid adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber atau alasannya. Yang kelima yaitu mazhab. Mazhab menurut para ulama dan ahli agama Islam. Yang dinamakan mazhab adalah metode yang dibentuk setelah melakukan pemikiran dan penelitian. Kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batas-batasnya. Bagian-bagiannya dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dalam Islam. 6. Yaitu Qiyas. Qiyas merupakan penggabungan atau penyamakan arti menetapkan suatu hukum, suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dengan sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek
dengan perkara terlebih dahulu sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, ijma dan qiyas sifatnya darurat. Bila memang terdapat hal-hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya. Bid'ah dalam agama Islam berarti sebuah perbuatan yang tidak pernah diperintahkan maupun dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi banyak dilakukan oleh masyarakat sendiri. Hukum dari bid'ah ini adalah haram. Perbuatan dimaksud ialah perbuatan baru atau penambahan dalam hubungannya dengan peribadatan dalam arti sempit, yaitu ibadah yang tentunya syarat dan rukunnya. Yang ke-8, istihsan adalah kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menanggapinya lebih baik, dan ini bersifat lahiriah ataupun maknawiyah, meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain. Sifat dalam hukum Islam. Menurut Tahir Ashari ada 3 sifat hukum Islam, yakni bidimensional, adil, dan individualistik. Ciri-ciri dalam hukum Islam. Yang pertama, merupakan bagian dan bersumber agama Islam. Yang kedua, mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan, dan akikah dan akhlak. Yang ketiga, mempunyai 2 istilah kunci. Yang keempat, terdiri atas 2 bidang utama. Selanjutnya, strukturnya berlapis. Ruang lingkup hukum Islam. Hukum Islam baik dalam pengertian syariat maupun fikih dibagi menjadi 2 bagian besar, yakni bidang ibadah dan muamalah. Ibadah artinya menghambakan diri kepada Allah dan merupakan tugas hidup manusia. Ketentuannya telah diatur secara pasti oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasul-Nya. Dengan demikian tidak mungkin adanya perubahan dalam hukum dan tata caranya. Yang mungkin berubah hanyalah penggunaan alat-alat modern dalam pelaksanaannya. Tujuan dari hukum Islam sendiri yaitu maqasid syariat, yang berarti tujuan hukum Islam. Artinya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam aturan-aturan Islam. Tujuan akhir dari hukum Islam pada dasarnya adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Adapun tujuan hukum Islam secara umum adalah mencegah kerusakan pada manusia, mengarahkan mereka pada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Berikut ini adalah beberapa dari tujuan hukum Islam. Yang pertama, pemeliharaan atas keturunan. Yang kedua, pemeliharaan atas akal. Yang ketiga, pemeliharaan untuk agama. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Peranan hukum Islam dalam bermasyarakat sebenarnya cukup banyak. Namun dalam pembahasan ini kita akan kemukakan peranan utamanya saja, yakni fungsi ibadah, fungsi amar ma'ruf nahi munkar, fungsi zawajir, dan yang terakhir fungsi tanzim wa islah al-ummah. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu fungsi ibadah.
Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu hukum Islam mengatur kehidupan manusia sehingga dapat menjadi kontrol sosial. Dalam fungsi inilah dapat dicapai tujuan hukum Islam, yakni mendatangkan kemaslahatan atau disebut juga manfaat dan menghindarkan sia-sia baik di dunia maupun di akhirat. Fungsi zawajir adalah adanya saksi hukum, mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi umat dari segala perbuatan yang membahayakan. Yang terakhir, fungsi tanzim wa islah al-ummah, yaitu sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar interaksi sosial. Keempat fungsi tersebut tidak terpisah, melainkan saling berkaitan. Kita akan membahas yang kedua, yaitu tentang HAM. Pengertian HAM secara umum. Yang pertama, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan dan merupakan pemberian dari Tuhan. Yang kedua, tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, dan pasal 30 ayat 1. Kita akan membahas tentang pengertian HAM dalam Islam terlebih dahulu. Hak asasi manusia dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal, sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu haram di atas kamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini. Sebagai contoh, negara berkewajiban menjalin perilaku sosial bagi setiap individu tanpa adanya perbedaan jenis kelamin. Prinsip antara konsep HAM dalam pandangan Islam dan Barat. Ada perbedaan prinsip antara hak manusia dilihat dari sudut pandang Barat dan Islam. Menurut pemikiran Barat, hak asasi manusia semata-mata bersifat antroposentris, yaitu segala sesuatu berpusat pada manusia. Dengan demikian, manusia yang sangat dipentingkan. Sebaliknya, dilihat dari sudut pandang Islam, hak-hak asasi manusia bersifat teosentris, yaitu segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. Dengan demikian, Tuhan yang sangat dipentingkan. Apabila prinsip universal Declaration of Human Rights dibandingkan dengan hak asasi manusia menurut Islam, maka dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul akan dijumpai seperti berikut ini: martabat manusia, prinsip persamaan, prinsip kebebasan berpendapat, prinsip kebebasan beragama, dan sebagainya. Kita akan membahas materi kita yang ketiga, yaitu demokrasi. Secara pengertian, demokrasi berarti suatu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara
sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Intinya, banyaklah yang menang dan banyak dianggap sebagai suatu kebenaran. Kata demokrasi sendiri berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Sejarah demokrasi. Sebelum istilah demokrasi ditemukan oleh penduduk Yunani, bentuk sederhana dari demokrasi telah ditemukan sejak 4000 sebelum Masehi di Mesopotamia. Ketika itu bangsa Sumeria memiliki beberapa negara kota yang independen. Di setiap negara kota tersebut, para rakyat seringkali berkumpul untuk mendiskusikan suatu permasalahan dan keputusan pun diambil berdasarkan konsensus atau mufakat. Barulah pada 508 sebelum Masehi, penduduk Athena di Yunani membentuk sistem pemerintahan yang merupakan cikal bakal dari demokrasi modern. Yunani kala itu terdiri dari 1.500 negara kota yang kecil dan independen. Negara kota tersebut memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Ada yang oligarki, monarki, tirani, dan juga demokrasi. Di antaranya terdapat Athena, negara kota yang mencoba sebuah model pemerintahan yang baru, itu yaitu demokrasi langsung. Penggagas dari demokrasi tersebut pertama kali adalah Solon, seorang penyair dan negarawan. Demokrasi ini kemudian dicontoh oleh bangsa Romawi pada tahun 510 sebelum Masehi hingga tahun 27 sebelum Masehi. Sistem demokrasi yang dipakai adalah demokrasi perwakilan, di mana terdapat beberapa perwakilan dari bangsawan di senat dan perwakilan dari rakyat biasa di majelis. Hukum, HAM, dan demokrasi adalah tiga konsep yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan salah satu syarat utama terwujudnya demokrasi ialah adanya menegakkan hukum dan perlindungan HAM. Demokrasi akan rapuh apabila HAM setiap masyarakat tidak terpenuhi, sedangkan pemenuhan dan perlindungan HAM dapat terwujud apabila hukum ditegakkan. Dalam ajaran Islam, hukum, HAM, dan demokrasi disebutkan dengan jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar apabila ia selalu berpegang pada aturan-aturan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kesimpulan dari kitobah tadi yaitu HAM adalah hak yang dimiliki seseorang sejak ia ada di dalam kandungan. Yang kedua, HAM dalam Islam didefinisikan sebagai hak yang dimiliki oleh individu. Hukum menurut Islam bisa diartikan sebagai hukum yang terdapat dalam sumber-sumber seperti Al-Quran dan Al-Hadis. Yang keempat, demokrasi adalah bentuk pemerintahan negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
Yang kelima, demokrasi merupakan Islam bisa diartikan seperti musyawarah, mendengarkan pendapat orang lain dalam suatu forum untuk mencapai keputusan dengan mengendapkan nilai-nilai keagamaan. Cukup sekian khotbah dari saya. Bila ada kekurangan dan tutur kata yang tidak berkenan di hati saudara-saudara, saya minta maaf. Bila wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.